Aku dan keempat saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku adalah seorang anak perempuan, satu kakak dan tiga adik. Kakak pertamaku adalah perempuan. Sementara satu adikku laki-laki dan dua lainnya perempuan. Kami hidup rukun ketika kami masih kecil. Hingga akhirnya kami beranjak remaja dan dewasa. Saat ini kakak pertamaku sudah berusia 30 tahun. Sementara aku sendiri, aku berumur 27 tahun. Sementara adik laki-lakiku 25 tahun. Adik di bawahnya lagi 20 tahun. Dan yang satunya lagi yang paling bungsu masih berumur 15 tahun. Aku pikir yang namanya saudara akan terus akur sampai tua nanti. Tapi ternyata semua itu hanyalah hayalanku semata. Beginilah ceritaku bersama saudaraku dengan keunikannya masing-masing. Kakak tertuaku bernama Mila. Dia seorang janda. Seingatku, kalau sampai sekarang ini, dia baru 2 tahun menjadi janda. Suaminya meninggal dunia ketika ia sedang bekerja. Suami Kak Mila dulu bekerja sebagai kuli profesional. Dia biasanya membangun gedung-gedung tinggi, pencakar langit, yang jumlah lantainya saja sampai puluhan. Namun hari itu nasib naas menimpanya. Sabuk pengaman yang ia gunakan ternyata dalam keadaan tidak baik. Sehingga tiba-tiba ia terpeleset ketika sedang berada di lantai 20. Tali pengamannya tak mampu menahan bobot tubuhnya. Sehingga tali itu putus. Dan suami Kak Mila jatuh bebas ke bawah. Abang iparku itu orang yang sangat baik. Dia sangat sayang dengan Kak Mila dan juga anak mereka. Dia juga sopan kepada mertuanya. Ayah selalu bangga dengan suami Kak Mila itu. Namun, Allah ternyata lebih sayang kepada beliau, sehingga dijemput secepat ini. Tentu Kak Mila hancur dengan kepergian suaminya. Namun perlahan dia mulai bangkit. Untuk membantu agar Kak Mila cepat move on, ayah mengajaknya untuk mengajar di sekolahan ayah. Sekolahan yang ayah dirikan sendiri sejak beliau masih muda dulu. Ya, sampai sekarang masih menjadi sekolahan swasta. Tapi bukan orang-orang kaya yang sekolah di tempat ayah, melainkan orang-orang dengan kemampuan ekonomi di bawah rata-rata. Karena memang prinsip ayah membangun sekolahan itu tidak hanya untuk orang tertentu, melainkan semua kalangan. Jadi siapapun bisa bersekolah di sana meskipun tak punya biaya. Hal itu jugalah yang menginspirasiku. Aku kuliah mengambil jurusan pendidikan, supaya bisa membantu ayah juga. Dan saat ini, aku mengabdikan diri di sekolahan ayah. Seperti Kak Mila. Sekolahan ayah ini disebut Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Karena memang banyak mengajarkan ilmu agama di sana. Layaknya seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Aku ingat betul bagaimana perjuangan ayah dulu. Dengan uang sedikit dari hasil ladangnya, ayah membangun satu ruang kelas. Waktu itu, kelasnya hanya terbuat dari kayu papan. Intinya sangat sederhana sekali. Lama-kelamaan, sekolah itu semakin berkembang karena semakin banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolahan ayah. Ayah pernah dapat donatur, sehingga bisa membangun beberapa ruang kelas sekaligus. Namun kebanyakan memang pakai uang ayah sendiri. Ya namanya sekolah swasta, ayah yang mengelolanya. Sekolahan itu terus maju sampai sekarang. Untuk saat ini, sekolahan ayah masih setingkat SD. Namun rencananya ayah akan terus mengembangkan hingga ada juga sekolahan SMP sampai SMA. Kalau kalian pikir mungkin kami keluarga yang kaya raya, jawabannya tidak juga. Namun alhamdulillah keluarga kami selalu cukup. Penghasilan utama ayah adalah dari kebunnya. Ayah memiliki beberapa hektar kebun. Ada sawah, perkebunan buah-buahan,
yang ditanami banyak sekali bermacam-macam buah dan perkebunan karet. Dari sanalah ayah menghidupi kami semua hingga menyekolahkan kami sampai lulus kuliah. Itu sedikit tentang ayahku. Nanti akan kuceritakan bagaimana cara ayah mendidik kami semua. Sebagai anak kedua yang lahir, aku merasa memiliki tanggung jawab yang cukup berat. Entah mengapa begitu. Ya, seharusnya tanggung jawab itu dibebankan kepada anak pertama, tapi tidak di keluargaku. Karena kakak pertamaku orangnya sangat manja, sehingga dia tak mampu jika harus dibebani ini dan itu. Kak Mila dulu langsung menikah setelah lulus kuliah. Dia tak mencoba bekerja dulu, karena keburu diajak nikah oleh pasangannya. Ayah pun setuju saja, tak pernah mempermasalahkan. Yang penting laki-lakinya mau bertanggung jawab. Dan alhamdulillah waktu itu Kamila mendapatkan laki-laki yang sangat ayah sukai. Bertanggung jawab, sopan, dan rajin sembahyang. Namun, Kamila berubah setelah suaminya meninggal. Aku merasa seperti itu. Aku melihat orang lain di diri Kamila. Aku seperti tidak mengenali dia. Semenjak dia menjanda, dia sangat genit dengan banyak lelaki. Itulah mengapa, setelah suaminya meninggal, ayah langsung menyuruh Kak Mila pulang saja ke rumah ini. Karena ayah khawatir kalau Kak Mila akan membuat malu mertuanya. Iya, dulu setelah menikah Kak Mila tinggal bersama mertuanya. Mertuanya juga sangat baik. Tak pernah yang namanya mengusik kehidupan Kak Mila meskipun mereka satu rumah. Mertuanya bahkan tak pernah membiarkan Kak Mila kelelahan. Kak Mila hanya ditugaskan mengurus anaknya saja, sementara pekerjaan rumah semua mertuanya yang mengerjakan. Kak Mila hanya membantu semaunya saja. Tentu mertua seperti itu menjadi mertua idaman banyak orang. Dan Kak Mila sudah merasakan yang namanya memiliki mertua idaman. Jujur saja, dulu aku sempat iri dengannya. Namun ternyata usia pernikahan Kak Mila hanya 8 tahunan saja. Kak Mila dan suaminya sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Saat ini dia berumur 6 tahun. Selama Kak Mila mengajar, ibulah yang menjaganya. Kami semua sangat menyayangi Ilham. Apalagi dia seorang anak yatim. Kasihan dia. Tapi semua sudah takdir. Oh iya, kakek dan nenek Ilham dari pihak ayahnya setiap bulan selalu mengirimkan uang bulanan untuk Ilham. Jumlahnya memang tak menentu, tapi selalu ada. Ya, kami merasa bersyukur karena bisa dibilang keluarga ayah Ilham sangat bertanggung jawab. Sekarang ke fokus ceritanya ya. Semenjak menjadi janda, Kak Mila itu genit. Dia setiap hari memiliki tamu laki-laki. Entah dari mana-mana. Bahkan banyak sekali yang tak kami kenal. Setiap hari selalu ada dan bergantian orangnya. Ayah tentu tak enak dengan tetangga. Apalagi ayah punya 4 anak perempuan. Ya takutnya nanti tetangga mikir yang bukan-bukan. Itulah sebabnya dengan tegas ayah mengatakan kepada Kak Mila, "Mil, ayah bukan tak suka kamu dekat dengan banyak teman-temanmu. Tapi alangkah baiknya kamu harus bisa menjaga diri dan menjaga nama baik keluarga kita. Sekarang ayah tanya, sebenarnya laki-laki mana yang mau serius sama kamu? Pilihlah salah satu di antara mereka. Dan cepatlah menikah, supaya kamu juga lebih terjaga," kata ayah malam itu. Namun dengan tegas Kak Mila menjawab, "Iya ya, aku tahu. Aku juga sudah menentukan kok, siapa laki-laki yang akan aku nikahi," jawab Kak Mila. Kami semua tentu antusias untuk mendengar siapa laki-laki itu. "Siapa Kak?" tanyaku kompak dengan adik-adikku. Dengan sumringahnya, Kak Mila tersenyum manis, lalu berkata, "Mas Bambang." Kami yang mendengar nama itu sontak langsung terkejut semuanya. Aku, Rio, Siva, dan Septi sama-sama melotot
saling memandang, karena seakan tak percaya dengan jawaban Kak Mila. Rio langsung menyenggol lenganku. Spontan aku melirik ke arahnya. Kak Mila gak salah pilih kan Kak Win? Tanya Rio. Aku tidak tahu. Aku pun bingung. Jawabku. Aku memang biasa dipanggil Kak Win oleh adik-adikku. Karena namaku Wina. Tapi ingat ya, jangan salah panggil. Pokoknya harus ada huruf K di belakang kata Kak. Kalau tidak, nanti lain lagi maknanya. Ya, bisa kalian pikir sendirilah. Kalau tidak ada huruf K di kata Kak, akan jadi apa panggilan namaku? Siva pun mengangkat bahunya. Pertanda, dia tidak percaya dengan jawaban Kak Mila juga. Begitu juga Septi. Kalau ibu dengan serius memperhatikan ayah dan anak yang sedang berbicara itu. Kamu serius mau sama Pak Bambang? Apa tidak yang lain saja? Tanya ayah, yang sepertinya pertanyaan itu menandakan bahwa ayah tidak setuju dengan pilihan Kak Mila. Ayah gimana sih? Tadi katanya suruh aku cepat nikah. Tapi giliran aku jawab pilihanku siapa, malah gitu tanyanya. Kak Mila tidak suka dengan pertanyaan ayah. Ayah cuma nanya nak, dan memastikan supaya kamu tidak salah pilih nantinya. Kata ayah dengan lembut. Aku sudah yakin dengan Mas Bambang ya. Dia laki-laki yang baik menurutku. Aku juga mencintainya. Jawab Kak Mila lagi malu-malu. Tapi nak, bukankah sedikit banyak kamu sudah tahu bagaimana perangai Pak Bambang itu? Tanya ayah. Ya memang, dia pegawai negeri. Gajinya tetap setiap bulan. Tapi selama ini, kabar di luaran selalu mengatakan kalau dia itu bukan tipe laki-laki yang setia. Dia bisa bercerai dari istrinya karena dia itu ketahuan selingkuh. Kamu yakin mau sama laki-laki seperti itu? Tanya ayah memastikan pilihan Kak Mila. Aku dan adik-adikku hanya bisa saling menatap dan penasaran dengan jawaban Kak Mila selanjutnya. Itu kan masa lalu ya. Emang tidak bolehkah orang yang salah diberi kesempatan? Jawab Kak Mila dengan sangat yakinnya. Ya sudah nak, ayah cuma mau mengingatkan. Semoga saja Bambang benar-benar sudah berubah ya. Karena ayah tidak mau kalau sampai anak perempuan ayah disakiti. Kata ayah. Aku sangat mengerti bagaimana perasaan ayah. Dia pasti tidak mau jika anaknya disakiti oleh orang lain, termasuk suaminya sendiri. Sebenarnya aku sendiri tidak setuju dengan pilihan Kak Mila. Ya sesuai kata ayah, kalau Pak Bambang itu perangainya tidak baik. Dia bercerai dari istrinya karena ketahuan selingkuh. Dan istrinya kabur, pergi meninggalkannya. Bahkan anak-anaknya pun ditinggalkan. Ya, Pak Bambang itu seorang duda beranak 3. Dan anak-anaknya sekarang sudah beranjak remaja semua. Sebab jarak anak-anaknya yang terlalu dekat dulu. Tapi coba kamu pikirkan dulu, Mil. Bambang itu punya 3 anak. Sudah besar-besar pula anaknya. Sementara kamu juga punya anak sendiri. Kalau digabungkan anak kalian jadi 4, apa kamu sanggup mengurus anak 4 sekaligus? Tanya ayah lagi. Ya sanggup-sanggup aja lah ya. Lagian anak Mas Bambang kan sudah besar. Tidak terlalu merepotkan. Jawab Kak Mila enteng. Ya, ayah tahu. Tapi anak si Bambang itu laki-laki semua. Anakmu juga laki-laki. Jadi semuanya laki-laki. Itu artinya kamu hanya perempuan sendiri di rumah itu. Belum tentu anak laki-laki itu mau menjamah dapur. Apalagi setahu ayah ya, Bambang tak pernah mengajarkan anak lelakinya itu untuk beres rumah. Ya mungkin nanti setelah kamu menikah dengan si Bambang, kamu yang akan menghandle semua urusan rumah. Masak, cuci baju, cuci piring, beberes. Kamu sanggup membereskan semua itu dan menyiapkan keperluan kelima jagoan kamu? Tanya ayah. Ya sanggup aja lah ya.
Namanya sebagai istri, itu kan sudah tugasnya. Jawab Kak Mila lagi. Jawaban dia begitu sangat meyakinkan dirinya. Namun kami sekeluarga merasa ragu. Sebab selama ini, urusan Ilham saja ibu yang mengurus semuanya. Mulai dari makannya, minumnya, mandinya. Semua ibu. Kak Mila hanya terima beres. Bahkan ketika anaknya mengajak main, dia selalu beralasan lelah. Sebenarnya kasihan sekali dengan Ilham. Sudah ditinggal ayahnya, namun perhatian dari ibunya juga kurang. Ya, kalau itu terserah kamu lah nak, kalau memang kamu sanggup. Tapi kalau boleh ayah saran, apa tidak sebaiknya dengan Mahmud saja? Mahmud, pekerjaannya juga jelas. Dia pengusaha, memang bukan pegawai negeri. Tapi dia itu pengusaha nak. Ayah rasa kalau soal penghasilan jauh lebih besar Mahmud daripada Bambang. Dia juga seorang duda, tapi anaknya hanya satu. Anaknya juga perempuan kan? Dan umurnya masih 10 tahun. Tidak jauh beda dengan Ilham. Nah, kalau masih 10 tahun itu, biasanya masih enak mengaturnya. Kamu bisa mengajari dia untuk membantu membereskan rumah. Jadi pekerjaanmu tidak terlalu berat. Tapi bukan maksud ayah untuk menyuruhmu menyiksa anak tirimu ya, bukan begitu. Tapi yang namanya perempuan harus bisa beberes kan? Tidak seperti anaknya Bambang yang laki-laki semua dan umurnya sudah remaja semua. Menurut ayah, dengan 2 anak kamu tidak akan terlalu kelelahan. Karena ayah tahu kamu masih ingin bekerja, bukan? Tanya ayah lagi supaya Kak Mila bisa membuka pikirannya. Enggak ya? Ya aku tahu, Mas Mahmud memang pengusaha. Tapi aku kan tidak suka padanya. Aku lebih suka dengan Mas Bambang. Pokoknya aku maunya sama Mas Bambang, kata Kak Mila dengan percaya dirinya. Ya sudah nak, kalau memang itu pilihanmu, ayah akan merestui. Semoga kamu bahagia ya. Ya, kalau memang kalian sudah yakin, cepatlah suruh Bambang datang ke sini melamarmu, kata ayah. Akhirnya beberapa hari kemudian, laki-laki bernama Bambang itu datang ke rumah. Namun dia hanya datang seorang diri. Dan kalian tahu, dia datang dengan tangan kosong, tanpa membawa buah tangan sedikit pun. Ya minimal, bawa gula atau kopi gitu. Bawa buah-buahan, atau martabak manis juga jadi. Tapi dia datang selalu saja seperti itu. Tidak seperti Mas Mahmud. Kalau ngapel ke sini, pasti bawa makanan. Entah jajanan, coklat, atau hasil dari pabriknya sendiri. Ya kalau tidak beras, ya gula. Karena Mas Mahmud itu punya pabrik gula dan penggilingan padi. Dari sini sudah bisa kalian bayangkan bukan? Betapa jauhnya perbedaan antara Mas Mahmud dengan Pak Bambang itu. Lagi pula dari segi umur, Mas Mahmud masih muda. Hanya beda 5 tahun saja dengan Kak Mila. Tapi kalau dengan Pak Bambang, laki-laki itu sudah berkepala 4 lebih. Ya, jaraknya sama Kak Mila ya lumayan jauh. Tapi entahlah apa yang membuat Kak Mila sangat mencintai laki-laki itu. Sehingga kekurangannya tak tampak di mata Kak Mila. Yang ada hanya kelebihannya saja. Ya meskipun dia punya gaji tetap setiap bulan, tapi berapalah gaji PNS daripada penghasilan Mas Mahmud? Tentu sangat jauh. Bukan bermaksud menghina. Ya, kita realistis saja kan zaman sekarang. Aku juga tahu kok maksud Bapak. Bukan ingin menjadi mertua yang matre. Tapi yang namanya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, bukan? Malam itu Pak Bambang melamar Kak Mila. Dia beralasan datang seorang diri tanpa orang tua dan saksi. Ya karena Kak Mila seorang janda, jadi ia merasa tak perlu jika harus mengundang orang banyak. Padahal yang namanya melamar, harus tetaplah ada orang tua dan juga saksi. Supaya lamaran ini diketahui banyak orang. Tujuannya agar tidak menjadi fitnah. Ini malah terkesan diam-diam. Tapi Kak Mila sudah terlanjur kecintaan dengan laki-laki itu. Sehingga ayah pun menerimanya. Dan dengan tegas ayah katakan ke Pak Bambang kalau dia tidak mau mengulur waktu. Intinya secepatnya saja pernikahan berlangsung. Akhirnya 1 bulan setelah lamaran itu,
Kak Mila dan Pak Bambang menikah. Ya, aku memang biasa memanggilnya Pak Bambang. Ya, selain usia terpaut cukup jauh, dulu dia pernah juga mengajar di sekolahan ayah ketika aku masih SD. Sehingga kebiasaan memanggil Pak tak bisa hilang begitu saja, meskipun dia sudah menjadi ipar kami. Pak Bambang pindah karena ya tentu peluang di sekolah negeri lebih besar, bisa menjadi pegawai negeri sipil. Hari itu, ayah menikahkan Kak Mila dengan Pak Bambang. Dengan lantang laki-laki itu mengucapkan ijab kabul lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Kak Mila dan Pak Bambang resmi menjadi suami istri. Pesta diselenggarakan cukup meriah. Namun, semua itu yang membiayai adalah ayah dan ibu. Kalau Pak Bambang, entahlah apa saja yang dia berikan. Karena yang aku tahu, mas kawinnya saja hanya uang 1 juta serta perhiasan 2 gram. Dan hantaran yang lain menurutku tidak ada yang spesial. Ayah juga tidak ada meminta uang dari keluarga Pak Bambang. Sehingga biaya pesta ini murni uang dari ayah dan ibu. Memang bukan pesta yang begitu meriah juga, hanya mengundang tetangga serta keluarga besar. Karena ya memang mereka bukanlah gadis dan bujang lagi. Jadi ya begini saja sudah sangat meriah. Setelah menikah dengan Pak Bambang, Kak Mila diboyong untuk tinggal di rumah Pak Bambang. Rumah yang sudah ada sejak ia masih menikah dengan istri pertamanya. Rumahnya tidak terlalu besar, namun sepertinya cukuplah untuk menampung mereka. Di rumah Pak Bambang ada 4 kamar. 1 untuk Pak Bambang dan Kak Mila. Dan 3 kamar lainnya untuk ketiga anak Pak Bambang. Dan Ilham disuruh tidur bersama anak bungsu Pak Bambang. Untungnya sih anak bungsu Pak Bambang itu kelihatannya baik. Semoga dia bisa menjaga adik tirinya. Tidak disia-siakan atau disiksa seperti di sinetron-sinetron. Sebenarnya aku tak rela jika Ilham keluar dari rumah ini. Aku takut dia tidak baik-baik saja di sana. Namun mau bagaimanapun dia tetap harus ikut dengan ibunya. Dan sebelum Ilham keluar dari rumah ini, aku sudah mentraining Ilham. Aku menyuruhnya melawan jika dia dibully oleh saudara tirinya. Iya, aku terpaksa mengajarkan itu supaya Ilham bisa membela dirinya sendiri. Karena tak selamanya Kak Mila bisa mengawasinya. Kak Win, panggil Septi. Ada apa? Tanyaku. Aku bete banget kak, kata Septi sambil memonyongkan bibir. Bete kenapa sih? Kebanyakan makan rendang kamu kayaknya. Jadi darah tinggi, mudah bete. Ucapku mengajaknya. Enak aja. Ya emang sih aku banyak makan rendang. Tapi bukan karena itu aku bete. Jawabnya. Terus kenapa? Itu loh kak. Si Pak Bambang. Emang kenapa Pak Bambang? Dia juga barusan pergi dari rumah ini. Kenapa sih? Tanyaku heran. Aku kesel sama dia. Ya, mungkin dia ingin akrab sama aku. Tapi aku gak suka cara dia mencagilku. Jawab Septi. Emang dia nyagil kamu apa? Tanyaku penasaran. Iya, masa tadi sebelum dia pergi, dia berpamitan sama aku. Ngomongnya gini, dengan ekspresi dia yang menjijikkan menurutku. Abang pulang dulu ya, Dek. Abang bawa ya kakakmu. Kamu jangan sedih. Dia berkata seperti itu sambil menjawel daguku. Aku kan risih. Septi menceritakan apa yang dia alami. Aku pun bukannya simpati malah tertawa lucu. Ada-ada saja si Bambang itu ya. Kamu jadi merasa risih dicakil begitu? Tanyaku. Iya risih lah, ngapain juga dia ngomong gitu. Lagi pula gak pantas dia dipanggil abang. Namanya aja Bambang, masa dipanggil abang? Abang Bambang gitu, gak cocok. Ucap Septi lagi semakin menampakkan kekesalannya. Ya sih, kamu benar. Gak cocok banget dia dipanggil abang. Sudah bagus lah namanya itu Pak Bambang. Udah pokoknya, kita tetap panggil dia Pak Bambang. Jangan panggil dengan sebutan lain. Meskipun dia ipar kita sekarang. Ucapku ke Septi. Iya kak, aku setuju. Jawabnya.
Untuk menghibur adik bungsuku itu, aku mengajaknya beli es krim ke warung. Ya, hanyalah es krim yang bisa menenangkannya. Kalau sudah memakan makanan itu, moodnya pasti balik lagi, dan gak akan monyong-monyong lagi bibirnya. Singkat cerita, sudah 1 bulan, Kak Mila menikah dengan Pak Bambang. Hari ini dia datang ke rumah tidak seperti biasanya. Dia datang dengan tas yang cukup besar. Loh kak, tumben bawa tas gede banget. Apa tuh isinya? Pakaian kotor. Mau numpang nyuci ya? Sindirku. Karena biasanya Kak Mila kesini membawa pakaian kotor, namun dengan plastik, bukan dengan tas. Iya, Kak Mila sering numpang nyuci di sini, karena di rumahnya tidak ada mesin cuci. Dia kewalahan kalau harus mencuci semua pakaian anggota keluarganya sebanyak 6 orang itu termasuk dia. Makanya, dia memilih menumpang mencuci di rumah ibu. Dia tidak mau mencuci secara manual. Aku sudah pernah bilang sih ke dia, kenapa tidak minta dibelikan mesin cuci saja. Kan suaminya PNS. Kalau cuma beli mesin cuci harusnya bisa dong. Tapi Kak Mila menjawab kalau suaminya itu tidak mau membelikan mesin cuci. Karena menurutnya mencuci manual itu lebih bersih. Tapi menurutku sih itu hanya alasan klasik saja. Itu hanyalah alasan agar Pak Bambang tidak membelikan mesin cuci untuk Kak Mila. Toh, dicuci di mesin cuci ibu, Pak Bambang tidak protes. Enggak, aku mau menginap di sini beberapa hari, jawab Kak Mila. Dia pun menghempaskan tubuhnya itu di atas sofa. Dia terlihat lelah sekali. Loh, kenapa menginap? Tumben? Tanyaku heran. Karena tak biasanya dia mau ke sini dan menginap. Biasanya ke sini juga cuma numpang makan dan mencuci pakaian. Aku lagi kesel sama Pak Bambang, jawab Kak Mila. Kenapa dia ikut-ikutan memanggil suaminya Pak? Biasanya juga Mas. Batinku doang sih. Emangnya kenapa suamimu itu? Bukankah dia pujaan hatimu? Kamu sangat mencintainya kan? Tanyaku sekaligus menyindir. Aku gak tahu deh. Dia itu so sibuk banget. Kalau pulang cuma main HP. Gak bisa banget ngajak aku ngobrol. Aku jadi bete. Jawab Kak Mila menjelaskan apa masalahnya. Ya udah, dicek aja HP-nya atau ditanya secara langsung. Kan gampang, kataku lagi. Tidak semudah itu. Kamu belum menikah, Win, jadi tidak tahu bagaimana susahnya menjadi istri. Jawab Kak Mila. Ya aku memang gak tahu kan aku belum nikah. Jawabku enteng. Ya makanya kamu jangan menggampangkan. Aku sebenarnya ingin mengecek, tapi HP-nya dikunci. Aku jadi kesel. Kami sempat berantem tadi. Jawab Kak Mila lagi. Ya ampun kak. Kalau berantem itu ya diselesaikan masalahnya, bukan malah kabur ke rumah orang tua. Nanti apa kata orang-orang? Kataku. Udahlah, gak usah ceramah. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Katanya lagi. Tak lama kemudian, ayah datang. Yang baru selesai sholat maghrib. Iya, habis maghrib Kak Mila kesini. Tentu, itu membuat ayah merasa terganggu. Sebab seharusnya sebagai istri, malam-malam begini di rumah bukannya keluyuran. Meskipun ke rumah orang tua sendiri. Ada apa? Tadi ayah dengar dari dalam kamar. Kamu mau menginap di sini. Memang punya masalah apa sama suamimu sampai mau menginap di sini segala? Tanya ayah. Kamila pun menceritakan apa yang dia ceritakan kepada aku barusan. Mila, kamu itu sudah menikah. Apapun masalahmu dengan suami kamu, selesaikan. Jangan kabur-kaburan begini. Tanya baik-baik. Jangan seuzon juga. Kan kamu sendiri yang bilang. Mana tahu suamimu sudah berubah dan bertaubat. Jadi kamu harus memberi kesempatan ke dia. Tanya baik-baik, kenapa dia sibuk main ponsel. Dan kenapa terkesan kerjanya sibuk terus. Tanya, diskusikan ada apa. Bukannya begini. Ucap ayah menasihati. Iya sih ya, tapi Kak Mila seperti kehabisan jawaban. Toh memang dulu dia yang bilang kan kalau laki-laki itu sudah berubah. Dan sekarang sepertinya dia meragukan ucapannya sendiri. Setelah ini pulanglah. Jangan pernah kamu meninggalkan suamimu seperti ini lagi. Ayah tidak suka, kata ayah tegas. Apa yang kamu mau lakukan di rumah ini silahkan. Setelahnya pulang. Jangan sampai menginap di sini tanpa seizin suamimu. Apalagi dalam keadaan marah. Ayah sekali lagi menegaskan ke Kak Mila. Akhirnya kakakku itu menurut.
Dia pun memilih makan di dapur, lalu setelahnya pulang ke rumahnya. Aku kasihan dengan keponakanku Ilham. Semenjak dia tinggal bersama ibunya, dia seperti tidak terurus. Bajunya saja kusut, tidak pernah rapi seperti dulu. Rambutnya juga sudah kepanjangan, belum dicukur sampai sekarang. Ingin mengingatkan Kak Mila, tapi aku merasa itu tidak etis. Mudah-mudahan nanti aku ada kesempatan untuk mengajak Ilham cukur rambut, supaya dia terlihat rapi dan tampan. Karena memang Ilham itu tampan sebenarnya. Yang penting dirawat saja dengan baik. Tadi aku sempat bertanya ke Ilham apakah dia dibully oleh saudara tirinya. Dia menjawab tidak. Karena ada kakaknya yang melindungi. Kakak yang dimaksud adalah anak bungsu dari Pak Bambang. Itu artinya kedua kakaknya yang lain sempat membulinya. Untunglah aku sudah mengajari teknik bela diri ke Ilham. Jadi sedikit banyak, dia bisa menyelamatkan dirinya jika dalam keadaan terancam. Kalian mau tahu tidak, teknik bela diri apa yang kuajarkan ke Ilham? Yaitu lari. Iya, kalau sudah terancam lari, jangan diam saja. Itu yang selalu kukatakan ke Ilham. Kalau kalian berharap aku mengajarkan silat atau apa, tentu saja tidak. Aku sendiri saja tidak bisa. Mana mungkin aku bisa mengajari orang lain. Kalau disuruh mengajari belajar, aku pandai. Tapi kalau untuk silat, jangan harap. Kawin. Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak memanggil namaku. Namun tidak pas, sehingga membuat aku risih. Sapi, kamu ngapain manggil aku seperti itu? Kataku marah. Ya, yang memanggil aku adalah Siva. Dan ketika dia sudah melakukan itu, maka aku akan membalasnya dengan memanggilnya sapi. Maaf, kurang kas sedikit, katanya. Ia pun nyengir kuda. Itu membuatku semakin kesal. Ngapain Kak Mila kesini? Tanya Siva. Biasalah, lagi berantem sama suaminya. Tapi nggak boleh nginap di sini sama ayah, jawabku. Oh, ternyata berantem juga mereka, padahal baru sebulan, kata Siva memberi pendapatnya. Gak tau lah, udahlah gak usah diurusin. Dulu kan sudah kita ingatin, supaya dipikir-pikir lagi untuk menikah dengan duda itu. Tetap aja ngeyel. Begini kan akibatnya, ucapku. Iya. Kasian sih sebenarnya, tapi puas juga sih. Lagi-lagi Siva mengutarakan pendapatnya. Dia puas hati dengan kehidupan kakaknya sendiri. Ya, kami memang kurang suka dengan sifat Kak Mila. Yaitu ngeyelnya dan jentelnya dulu. Malah sekarang dia salah pilih suami pula. Lagi pula tadi kamu kemana sih? Gak nongol-nongol? Tanya aku. Ya biasalah ngerjain tugas kuliah, jawab Siva. Oh alah, gimana? Bisa gak? Ada kendala atau tidak? Tanya aku. Enggak sih. Udah selesai juga, jawabnya. Syukur deh. Rio di mana? Tanyaku. Gak tahu, mungkin lagi ngurusin kerjaannya, jawab Siva. Yaudah deh, aku mau nyari dia dulu. Ada yang mau aku sampaikan? Akhirnya aku mencari Rio di belakang rumah. Biasanya kalau dia sedang bekerja ada di belakang rumah sana. Adikku itu memang bekerja secara online. Perusahaannya ada dan jelas. Tapi kerjanya dari rumah saja. Karena memang perusahaannya ada di luar negeri sana. Kalau soal gaji jangan kalian tanya. Gaji adikku itu sangat besar. Jauh lebih besar daripada gajiku mengajar di sekolahan ayah. Tapi aku tak pernah mempermasalahkan soal gaji. Ya memang hobiku mengajar, jadi senang-senang saja. Berapapun penghasilanku tetap aku syukuri. Tak jarang juga, aku diberi uang jajan oleh adikku itu. Bukan aku yang memberi, malah aku yang diberi. Dan Rio tak pernah sedikit pun merasa keberatan. Dia juga memberi ayah dan ibu, juga Siva dan Septi. Rio, sudah selesai belum kerjamu? Tanyaku. Sudah kak, ada apa? Jawabnya. Aku pun duduk di samping Rio, di kursi bambu yang ayah buat sendiri. Ini, kamu masih ingat dia tidak? Aku menunjukkan sebuah foto ke Rio. Masih, Bella kan? Jawabnya. Dia minta nomormu, boleh tidak? Tanyaku langsung. Kasih saja, jawabnya sok cool. Tanpa basa-basi, aku langsung mengirimkan nomor Rio ke Bella. Bella itu adik kelasku.
Dan dia dari dulu memang menyukai Rio. Aku berharap sih kalau mereka berjodoh. Karena aku tahu betul kalau Bella wanita yang baik. Ya memang saja, kalau dia sudah suka dengan seorang pria, effortnya lebih daripada pria yang dia sukai. Bella juga orangnya sederhana dan asik. Itulah yang membuatku sangat tertarik berteman dengan wanita itu. Tak lama setelah nomor Rio ku kirim ke Bella, wanita itu tanpa ragu langsung menghubungi Rio. Karena Rio yang memberitahunya sendiri. Nih, temanmu sudah hubungi aku. Katanya tanpa ragu menunjukkan chat Bella ke aku. Ya sudah, selamat chatting ya. Aku tinggal dulu. Aku segera meninggalkan Rio supaya dia bisa lebih khusyuk chattingan dengan Bella. Ya mudah-mudahan pencomblanganku ini berhasil. Aku masuk ke kamarku untuk beristirahat. Karena besok aku harus bertugas lebih pagi sebab jadwalku piket. Kalau kalian tanya bagaimana dengan diriku sendiri, aku masih jomblo, belum punya calon ataupun pasangan. Ya, aku dulu pernah dekat dengan seorang pria. Namun pria itu lebih memilih kembali dengan mantan kekasihnya. Mereka sudah menikah sekarang. Tapi yang aku tahu mereka sudah bercerai. Tapi aku tidak paham masalahnya apa. Lagi pula aku juga tidak mau tahu. Aku bisa tahu karena Septi yang memberitahu aku. Sebab adik dari laki-laki itu adalah teman Septi. Dari sejak itulah aku sulit untuk membuka hati. Ada rasa trauma. Namun entahlah jika nanti ada laki-laki yang cocok, mungkin aku bisa membuka hatiku lagi. Kata orang-orang sih usia sepertiku sudah telat untuk menikah. Dulu Kak Mila saja menikah di umurnya yang masih 23 tahun. Sementara aku sudah 27 tapi belum ketemu jodohnya. Namun semua sudah takdir jadi aku tidak mempermasalahkan juga. Yang penting aku bahagia dan bisa berbakti kepada orang tua. Bunda cantik, maaf ya ceritanya sampai di sini dulu. Karena sangat panjang sekali ceritanya, kita sambung besok lagi ya. Takutnya kalau upload kemalaman, bunda-bunda sudah pada tidur semua. Terima kasih ya bunda yang setia menunggu video-video aku.